Berada di lokasi yang strategis, yaitu di pusat kota Slawi, SMK Bina Nusa Slawi memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dani Trima Setianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah kalau masih sehat. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran kita pada hari Selasa, ya, 13 Juni 2023 dengan keadaan sehat, ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita baiknya untuk berdoa. Saya minta ketua kelas untuk bisa membantu memimpin doa teman-temannya. Silakan Mas Unggul. Jabra mulai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas apapun, kita harus berdoa supaya diberikan kelancaran. Aris, hadir. Faiz, Iksan, Fakih, Juni, Febrian, Rafli, Umar, Unggul. Ya, pertama sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem transmisi ya otomatis, komponen-komponennya apa saja dan juga prinsip kerjanya. Kita review kembali, kita ingat kembali komponen dari sistem CVT ataupun transmisi otomatis itu apa saja ya? Masih ada yang ingat? Umar? Roller, terus fan bell, mangkok ganda, fan pulley, sentri, dan baik sebagainya. Masih banyak lagi semuanya. Artinya masih ingat ya komponen-komponennya ya. Kalau cara kerjanya kira-kira ada yang bisa masih ingat enggak? Silakan siapa yang mau jawab. Ya, Fakih. Cara kerjanya bagaimana? Yang kamu ingat? Ya, lupa ya. Nah, cara kerjanya nanti kita mengulas lagi ya kan, kita ingat lagi. Ya, jadi kita harus tetap belajar walaupun materi sudah lewat, tetap harus dipelajari lagi. Tapi nanti kita tetap ingatkan lagi dari PR untuk merefresh. Sangat sekarang sudah familiar sekali di kalangan masyarakat ya, otomatis di Indonesia karena sebanyak kendaraan yang sekarang menggunakan sepeda motor matic. Oleh karena itu kita harus mempelajari tentang sistem transmisi otomatis juga ya, karena kita juga jurusannya TPSM, nantinya kita harus bisa merawat sepeda motor, apalagi motor kita misalkan punya matic, jadi harus bisa merawat. Jadi kita nggak punya, misalkan kita punya matic tapi nggak bisa merawat kan lucu. Makanya kita harus belajar caranya bagaimana. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, yaitu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pengetahuan adalah peserta didik dapat menerangkan prinsip kerja ya sistem transmisi otomatis dengan benar. Nanti kemudian peserta didik mampu menentukan perawatan ya komponen sistem transmisi otomatis sesuai dengan SOP-nya. Misalkan fan bell itu cara merawatnya seperti apa, dan komponen yang lain seperti apa. Kemudian keterampilan ya, peserta didik itu mampu melakukan perawatan sistem transmisi sesuai dengan SOP. Kemudian
peserta didik mampu memeriksa hasil ya. Mari lagi untuk memeriksa hasil perawatan sistem transmisi otomatis dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi ini, saya ingin melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, silakan buka HP-nya. Diambil, dikeluarkan, HP-nya dikeluarkan. Nah, kita lakukan pretest sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam. Ya, tuh. Silakan dibuka link yang saya bagikan lewat grup. Nah. Ya, yang link pretest silakan dibuka linknya. Kemudian saya berikan waktu untuk mengerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan. Itu ada 4 atau 5 pertanyaan, ya. Kalau yang sudah selesai, bisa langsung klik tentang sistem transmisi otomatis. Nah, di sini ada komponen-komponen utamanya yaitu drive pulley yang bagian depan, kemudian ada drive bell, ada driven pulley, ya. Nah, di sini drive pulley terhubung dengan crankshaft atau mesin, ya. Itu kemudian kalau driven pulley itu terhubung dengan drive shaft atau as ke roda. Itu ya, komponen utamanya. Nah, di transmisi otomatis itu ada fungsinya adalah sebagai salah satu komponen untuk mengkonversi torsi, ya, daya dan kecepatan dari mesin ke roda. Itu transmisi. Hampir sama dengan seperti transmisi di manual. Itu untuk mengkonversi, ada perpindahan gigi. Kalau yang manual itu pakainya operan gigi, tapi kalau yang ini otomatis. Nah, prinsip kerjanya dari V-matic atau transmisi otomatis yaitu yang pertama pada saat putaran rendah, sewaktu kecepatan rendah, mesin, ya, gaya sentrifugal pada roller itu kecil, ya, gaya sentrifugal pada roller itu kecil. Posisi movable drive phase atau yang kita kenal dengan kadang ngomongnya drive pulley atau drive phase itu sama, tidak berubah. Nah, karena apa? Karena tegangan dari fan bell-nya itu masih rendah, ya. Kemudian saat putaran mesinnya tinggi, kecepatan mesin tinggi, gaya sentrifugal pada roller itu menuju ke ujung drive phase atau berkeliling berputar menjauhi pusat putarannya, ya. Sehingga apa? Drive bell atau fan bell terdorong keluar dari pulley, ya. Nanti, nah seperti ini gambarnya. Pada saat putaran mulai rendah, fan bell-nya masih dalam kondisi diameternya kecil. Ketika putaran sudah tinggi, karena gaya sentrifugal terjadi pada roller, mengakibatkan drive phase atau yang di sini yang sliding, ya, yang bergerak, terdorong oleh fan bell, ya, sehingga fan bell-nya keluar, drive phase-nya akan mengembang atau membesar, ya. Itu. Nah, ini konstruksi dari drive pulley. Tadi bagian depan itu ada komponen-komponen kecil, ya, di dalamnya, yaitu tadi yang disebutkan adalah roller. Kemudian ini drive phase atau movable-nya, ya, bergerak. Dia yang bergerak membuka dan menutup. Nah, kenapa dia membuka dan menutup? Karena ada pergerakan dari fan bell-nya, ya. Itu. Nah, di sini ada bushing atau boss, ya. Kemudian ada slider atau kadang ngomongnya slide piece, ya, sama namanya. Kemudian atau di sini ada ram plate. Ram plate itu untuk menahan roller bagian dalam, ya. Dan juga ada namanya rumah roller. Itu. Ini konstruksi dari
drive pulley. Ya, paham sampai sini ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah driven pulley, bagian belakang. Ya, tadi ada drive pulley, ada driven pulley. Nah, di sini itu ada collar ya, atau dan juga seal, ada o-ring, ada movable driven face-nya, dan juga ada gate atau roller kecil ya, yang untuk menggerakkan apa namanya movable. Kemudian ada apa namanya bearing atau lugger, bahasa sini itu lugger ya. Kemudian driven face. Nah, kemudian ada spring pegas, pegas ini. Kemudian ada coupling ya, coupling sentrifugal. Kemudian adalah pemeriksaan. Nah, kita di sini akan melakukan pemeriksaan komponen CVT. Yang pertama adalah fan belt atau kita kenal dengan V-belt atau ngomong sabuk ya. Di sini ada gerigi-gerigi di komponen fan belt itu. Nah, di situ kita tekuk fan belt-nya ya. Kita tekuk, kemudian kita lihat retakan di dalam ini ya, di antara gunung-gunung atau bukit-bukit dari fan belt-nya. Retakannya itu dalam atau enggak, parah atau enggak, kita harus periksa ya. Karena CVT itu kan di dalam tidak kelihatan, beda dengan rantai. Kalau rantai kelihatan udah kendor, oh ya udah kendor, kita setel. Tapi kalau fan belt karena dia tertutup, kita nggak tahu. Kita harus melakukan perawatan. Kita cek kondisinya masih bagus atau tidak ya. Kemudian apa? Kita cek lebarnya ya. Di pabrikan itu sudah ada batas servis atau sudah uh, ukuran standarnya berapa. Nah, kita bisa mengukur menggunakan jangka sorong atau vernier kaliper ya. Masih bisa pakainya? Masih bisa pakai kaliper vernier kaliper? Masih. Nah, saya harap nanti bisa ya. Kemudian sampai sini aja yang bertanya enggak? Cukup? Nah, kita lanjut. Kemudian adalah pemeriksaannya, apalagi yang harus diperiksa, yaitu class outer atau rumah kopling. Di bagian mana? Driven pulley, bagian belakang. Ada namanya rumah kopling, atau bahasa sini adalah, bahasa tekniknya itu clutch outer. Ya. Nah, itu diperiksa apanya? Diameter dalamnya. Ya. Periksa diameter dalamnya. Kenapa harus diperiksa diameter dalamnya? Karena clutch outer ini bergesekan secara langsung dengan apa? Kampas ganda, benar ya, dengan kampas ganda. Nah, tuh pakainya apa? Jangka sorong, masih sama ya. Nah, kalau misalkannya pernah kalian temui di sini itu apa? Di rumah kopling, permasalahan apa? Aus ya, kampas koplingnya itu aus kadang. Nah, aus kenapa? Karena bergesekan dengan kopling, tadi kampasnya, apalagi berkarat. Nah, itu yang kadang terjadi timbul di sepeda motor yang memang jarang dilakukan perawatan. Makanya kita harus sering merawat 2 bulan sekali. Kita cek kondisinya. Kalau ini bermasalah akan menimbulkan bunyi atau sebagainya. Ya, tuh. Jadi komponen ketiga yang harus kita periksa adalah clutch brake atau kopling, kampas koplingnya, clutch ya. Itu liningnya, sepatunya ya. Dengan memakai apa? Vernier kaliper lagi, jangka sorong. Bagian mana yang harus digunakan? Yaitu bagian dip atau untuk mengukur ke dalaman ya, pakainya dip. Nah, diukur tebal kampasnya berapa? Masih standarkah atau sudah di bawah batas servis? Ya, silakan diperhatikan dulu.
Bagian mana saja yang nanti mengalami gaya sentrifugal? Roller. Apalagi? Apa? Rumah roller? Benar? Ya, enggak, bukan. Apalagi? Kampas gas. Ya ada? Apa? Konvel putus. Apalagi? Hmm? Ada lagi? Banyak ya? Apa? Roller peyang. Ya, peyang. Jadi permasalahannya itu banyak. Ada yang mungkin bunyi kasar, ada yang mungkin ketika awal jalan bunyi klotok-klotok dan lain sebagainya. Ya, mungkin sudah pernah mengalami ataupun pernah mendengar temannya itu bercerita atau mungkin eh, ya saudaranya atau siapa yang punya motor metik. Nah, di sini saya punya permasalahan yang saya angkat ya. Ini juga pernah saya alami sendiri ya. Nanti kalian mengamati ya videonya, nanti saya akan tanyakan kira-kira penyebabnya apa ya. Nah, ini sepeda motor metik tapi nggak kuat untuk menanjak. Pernah ngalamin nggak? Pernah? Ya, itu. Nah, itu digas penuh ya. Nah, oke, cukup ya. Sudah digas, ini motornya apa ini? Ya, motor metik. Berapa cc? Kita seratusan ya, 10-an ya. Tapi nggak kuat untuk nanjak, padahal sendirian, nggak boncengan. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Apa ayo? Kampas ganda, aus. Apalagi ya, kira-kira kemungkinan penyebabnya apa? Roller aus, panbel putus. Panbel putus bisa jalan nggak? Wah, enggak. Nah, ya. Jadi untuk kemungkinan itu panbel putus kita kesampingkan. Roller tadi aus, oke, bisa mungkin jadi kemungkinan. Apalagi tadi kampas. Apalagi ada yang lain yang punya pendapat? Tekanan puli belakangnya kurang. Berarti fan belnya atau mungkin apanya? Pernya. Nah, tekanannya ya. Berarti yang menekan puli bagian belakang adalah spring dan fan belnya. Ya, mungkin itu yang dimaksud. Ya, karena mungkin kalau misalkan damper nggak mungkin, ya kan? Nah, oke. Kita gunakan adalah menggunakan kunci T8 untuk melepas cover, ya. Kemudian kita buka. Sok ukuran 22. Nah, kemudian apa namanya? Ini SST namanya Universal Holder. Ya, ini holder juga, pakai holder juga ya. Nah, kita kemudian butuh lagi apa? Ratchet. Ratchet. Kita masukkan dulu. Nah,
Kemudian untuk yang bagian belakang ya, kita menggunakan ukuran soketnya adalah 19. Nah, kita masukkan lagi. Baru kita menggunakan unit apa namanya? Fly wheel holder. Pastikan kencang. Kemudian kita buka penguncinya ya. Akan jangka sorong untuk menentukan apa namanya lebar dari fan bell-nya ya. Kemudian kita baca, nanti kita bandingkan dengan BPR ya, BPR-nya buku pedomannya haus apa enggak. Kemudian kita periksa kondisi fan bell-nya, retakannya ada enggak di bagian sini, lembah-lembahnya ya. Itu. Nah, kemudian tadi flash outernya kita periksa ya menggunakan ini, dia ukur diameter dalamnya ya. Kemudian kalau gini diameter dalam ya, ini diameter luar, ini kedalaman untuk ketebalan. Diukur, nanti kalian bandingkan dengan buku pedomannya. Kemudian diperiksa kondisi daripada apa permukaan rumah koplingnya, roller ya, rumah kopling karatun atau enggak. Kalau memang dia berkarat atau ada garis-garisnya harus kita amplas. Nah, kemudian kampasnya ya, atau liningnya ada 3, kita cek menggunakan dip. Kita ukur ketebalannya berapa. Nah, sini kita nanti baca bandingkan dengan buku pedoman reparasinya, kondisinya bagus atau ya. Yang pertama bagian depan dulu dipasang sini ya, atau bagian belakang dulu yang dipasang. Ada 2 cara. Kalau misalkan seperti ini ya, udah kita kencangkan dulu, nggak perlu kencang dulu ya, nggak perlu kencang dulu, nggak masalah. Baru kita masukkan ke driven pulley, kemudian kita tarik ya, bukan ditarik sebenarnya, ditekan ya, ditekan aja nanti dia muter sendiri. Nah, setelah masuk baru kita pasang rumah kopling, kemudian ring dan mur. Nah, kalau sudah kita kencangkan lagi. Nah, misalkan nomor 2 Aris, Iksan, perwakilan sini, Febri, Iksan boleh Iksan. Ya, berikutnya kelompok terakhir 4 orang ya. Tuh, Unggul silakan sini Unggul. Nah. Oke ya. Itu LKPD. Nah, cara pengerjaannya adalah nanti kalian isi dulu nama kelompoknya, nama-namanya siapa saja. Nah, kemudian nanti di sini ada ketentuannya ya. KD-nya itu apa? Merawat sistem berkala ya. Alat berkala, sistem transmisi otomatis, tujuan pembelajaran sudah ada, alat bahannya sudah ada semua ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tulis dulu nama kelompok, kemudian di sini ada komponen-komponen yang harus kalian periksa. Di sini ada pata servis, nanti diisi berdasarkan buku pedoman reparasi yang ada di ya meja. Kemudian hasil pengukuran. Nanti tiap-tiap kelompok itu menuliskan hasil pengukurannya. Silakan dibagi tugas. Siapa yang mau mengukur, siapa yang mau mengerjakan dan sebagainya.
Di sini ada kesimpulan atau kondisinya, masih baik atau tidak baiknya. Kalau sudah melebihi batas servis artinya sudah enggak baik ya. Nanti tinggal dibandingkan aja. Kemudian hasil kerjanya gimana? Nanti kalau memang dia masih normal semua, tulis saja baik di situ. Kemudian tindakannya apa? Komponennya sudah nggak bagus atau sudah aus, tindakannya harus diapain? Ya, itu. Sana, sorry, sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 di sebelah selatan di unit vario. Silakan. Alat-alatnya yang kurang ini dibawa, Mas. Nanti kalau dia bingung, silakan ditanyakan. Pinjam itu, Mas. Racat panjang. Racatnya. Iya itu. Bisa. Coba pakai ini, Mas. Lebih panjang sedikit itu kan. Berapa ukurannya itu sudah ada. Berapa? Lupa. Nah, angka 0 sini, patokannya angka 0 sini ya. Berarti 120, lebih berapa garis? 1, 2, 3, 4. Berarti 124. Koma berapa yang paling lurus ini? Kamu cari.
Gitu. Kasih satuan milimeternya. Yang ini itu kan di sini nggak ada batas servisnya, kan di sini nggak ada batas servis, hanya pengukuran aja. Batas servisnya nggak ditentukan di sini, nggak dituliskan. Yang penting kamu tuliskan batas dari pengukurannya aja ya. Tuh. Itu nggak bagus. Kalau lebih kecil dari ini berarti not good ya. Iya, bisa coba gitu. Not good. Iya, not good. Kan ini kecil. Ini pada saya 0,0, hasil pengukuran 1,6, maka kampus itu sudah dinyatakan aus. Ya kan, ini samakan lagi itu ngomongnya ya. Nanti hasil kalau misalkan komponen ini aus, maka tenaga motor akan berkurang, terutama di putaran tinggi karena kampasnya sudah tipis. Tindakan yang harus kita lakukan adalah mengganti komponen-komponen tersebut ya, gitu. Oke. Ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyatakan hasil presentasi kami keberanggotaan. Satu, saya Anis Gunawan. Dua, memberikan Kesimpulan dari prakteknya apa? Silakan disampaikan. Suaranya yang keras ya. kesimpulan dari hasil yang didapatkan mengenai motor yang tidak kuat menanjak, yaitu dari standar informasi soal yang tidak saya dua pegas yang akan dikawal Itu bisa melemah. Tadi jawaban jadi benar. Karena yang namanya pegas itu mempunyai umur. Ya, yang namanya benda seperti per itu mempunyai massa. Massa ketika memang dia sudah harus ganti, sudah melemah. Nah, melemahnya kenapa kok seperti itu? Ya, kalau misalkan di toko itu bekas diem tok, dia nggak akan melemah. Kenapa? Karena ada sering pemakaian. Ya, karena seringnya pemakaian, sehingga bekas itu akan bekerja terus. Nah, sering bekerja terus ini, dia akan melemahkan. Ibaratnya itu seperti karet. Pernah lihat karet gelang? Tarik ulur, akibatnya apa lama-lama? Dia sudah akan kendor lagi, ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu, pegas. Sering dipakai, ya, apa namanya, driven pulley-nya mengembang, nutup, terus selama bertahun-tahun akan menyebabkan kampas itu, pegas itu akan lemah. Pertanyaannya kita rumuskan di awal, kenapa motor ini nggak bisa kuat menanjak? Jawabannya benar tadi, ya. Roller itu bisa, ya, mempengaruhi karena dia untuk mengalami gaya sentrifugal. Kalau dia aus, tenaganya berkurang. Kenapa? Karena tidak bisa menggerakkan movable-nya, ya. Otomatis kalau movable-nya nggak bergerak, driversnya, si fan belt itu tidak bisa bergerak mengembang secara sempurna. Tidak bisa bergerak mengembang secara sempurna akan mempengaruhi bagian driven pulley. Nah, sehingga perbedaan rasio ini juga akan mempengaruhi performa motor. Kemudian kampas tadi ya disampaikan juga, kampas juga berpengaruh ya. Tadi sudah disampaikan juga, ketika putaran tinggi otomatis kampas akan mengalami gaya sentrifugal ya. Kalau sudah mengalami gaya sentrifugal, dia akan mengembang. Kampas ini mengembang kemudian bersentuhan dengan clutch outer atau mangkok sehingga putaran akan diteruskan ke roda. Nah, kalau kampasnya itu aus, itu berpengaruh di putaran tingginya. Saya minta satu siswa untuk menyimpulkan kegiatan kita di hari ini. Silakan, siapa yang berani? Yuk.
Oke, Juni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Budi Purnomo. Saya ingin menyimpulkan bahwa yang kita pelajari praktek di hari ini, bahwa kita harus selalu merawat dan menjaga sistem transmisi pada sepeda motor agar menjaganya dari debu dan umur dan memperpanjang umur dari sistem transmisi tersebut agar menjaga performa motor agar selalu lebih baik. Oke, plus buat Juni ya. Kembali Mas. Oke. Ya, jadi kita perlu merawat secara rutin ya supaya umurnya bertambah. Oke. Nah, sekarang refleksi. Silakan dibuka lagi HP-nya. Ada link refleksi ya. Yang kalian pelajari hari ini apa? Silakan ditulis di situ. Ada link refleksi ya. Yang kalian pelajari hari ini apa? Silakan ditulis di situ. Penutup akan post test ya. Post test silakan HP-nya dikeluarkan dulu. HP-nya dikeluarkan, buka di grup ya, ada link post test di situ. Silakan diisi, saya berikan waktu sebentar buat ngisi ya. Ya, ada link post test di grup, silakan dibuka, kemudian diisi. Itu udah pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ini ada tugas buat kalian nanti di rumah, ya kan? Untuk bisa dikerjakan di rumah ya. Silakan dibagi ke belakang, Mas. Ini. Kita selesai di pembelajaran hari ini, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa, ya. Kita bersyukur supaya diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan menjadi pengetahuan tambahan buat kita, ya. Silakan pimpin doa. Siapa? Ketua kelas? Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhirinya kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih buat kalian. Plus.